Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sering orang mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu pilihan. Maka bacaan pertama mengatakan bahwa akan kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Hendaknya kamu memilih yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ialah kehidupan, ialah berkat, ialah Yesus Kristus. Pilihan itulah yang akan menentukan jalan kehidupan yang kemudian harus kita lalui. Kalau kita memilih Kristus, maka Kristus mengatakan barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Dan menyangkal dirinya berarti dia menyangkal dunia yang sementara, keinginan-keinginan, hawa nafsu, dan semua angan-angan kepada dunia. Sehingga Yesus kemudian memperjelas, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Memilih Kristus berarti mengikuti, yaitu melakukan kehendak Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah yang dilakukan Kristus sehingga dia memberikan teladan kepada kita melakukan kehendak Bapa sehabis-habisnya, sampai dia menyangkal dirinya, dan puncak penyangkalan dirinya adalah penyerahan dirinya. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang memberikan nyawanya bagi saudaranya. Melakukan kehendak kasih Allah, mengasihi Allah dengan segenap budinya, dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap pikirannya, dengan segenap hidupnya. Tuhan menghendaki agar kita mengasihi Allah yang pertama dan yang utama. Mengasihi Allah, bagaimana mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Karena itu kita kembali kepada pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Mengasihi Allah berarti mengasihi domba-dombanya. Santo Yohanes memperjelas lagi, 1 Yohanes 4 ayat 18, barang siapa mengatakan mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, dia pendusta. Bagaimana dia bisa mencintai Allah yang tidak dilihatnya kalau dia membenci saudaranya yang dilihatnya? Maka perintahnya menjadi jelas. Mencintai Allah berarti mencintai domba-domba, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah sendiri. Gambarannya jelas. Kalau kamu mencintai istri, suami, kamu juga harus mencintai mertua. Kalau kamu mencintai orang tuanya, kamu juga harus mencintai anak-anaknya, cucu-cucunya, yaitu anak-anak atau orang-orang yang dicintainya. Kalau mertua atau kalau orang tua itu sudah tidak ada, kamu tetap mencintai anak-anaknya,
Itulah wakil gambaran dari orang tuanya. Saudara-saudara terkasih, maka marilah kita sadari bahwa kita mesti mengasihi Allah dengan mengasihi saudara-saudara dan mengasihi seluruh ciptaan. Bagaimana kita mengasihi sesama, kita juga harus mengasihi diri sendiri. Kata seperti menjadi pokok, ya, menjadi penting. Hendaknya kamu mengasihi seperti aku mengasihi. Cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kata seperti, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengasihi atau seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti itu gambaran hampir sama dengan sebagaimana. Maka petunjuk-petunjuk Tuhan dengan kata seperti ini menjadi sangat jelas dalam hidup kita. Marilah kita melaksanakan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, bahkan mengasihi sesama ciptaan yang lain. Alam semesta dan semua ciptaan-ciptaan Tuhan segala makhluk. Itulah yang nyata. Dan marilah kita hidup dalam kekudusan Allah pada masa puasa ini. Puasa berarti kita semua mementingkan anugerah Allah, memeliharanya dan menjaganya, tapi sekaligus mengembangkannya. Kita menjaga mulut kita agar tetap tidak berdosa, merawatnya, agar mulut kita mengucapkan berkat. Tapi juga mulut kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita memelihara indera kita, mata kita, telinga kita. Supaya telinga kita, mata kita tidak dikotori oleh dosa-dosa. Namun juga telinga, mata, mulut kita hendaknya taat pada kehendak Tuhan. Hanya dengan melakukan kehendak Tuhan inilah kita akan memperoleh kesempurnaan dalam kasih dan di dalam kesucian. Hanya dengan melakukan kehendak Tuhan, kehendak kasih, kehendak kekudusan, kehendak pengampunan, kehendak penyembuhan, kehendak kebaikan, kita semua semakin berkenan di hati Allah dan memperoleh kehidupan kekal. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Kehilangan nyawa berarti kita semua lebih mengutamakan kehendak Allah. Apa yang membuat hidup kita berarti bukan karena kita mencapai dan menggapai kehidupan dunia ini, kesuksesan dengan harta, dengan segala
keterpesonaan dunia. Tetapi ternyata kita berharga karena kita setia pada kehendak Allah Bapa kita. Melakukan kasih, melakukan pengudusan. Sehingga ketika kita semakin banyak melakukan yang baik, semakin tampak bahwa Allah dalam kehendaknya, dalam kasihnya, dalam kuasa rohnya, hidup di dalam diri kita masing-masing. Kita berdiri, kita menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah.